Selamat pagi anak-anak, kita bertemu di sekolah yang baru. Sekarang kalian sudah menjadi siswa SMP. Baiklah, kita mulai dengan pembelajaran yang pertama. Pada bab yang pertama, yaitu perumusan dan penetapan Pancasila. Kita bagi menjadi 3 subbab. Yang A, perumusan Pancasila sebagai dasar negara. B, penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang C, semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Kali ini kita akan membicarakan subbab A, Pancasila sebagai dasar negara. Menurut Darji Darmodiarjo S.H., pengertian Pancasila sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit, yaitu sekitar abad ke-14. Pancasila dalam bahasa Sanskerta berasal dari kata panca, artinya 5, sila bisa berarti sendi atau asas, berarti batu sendi yang 5, pelaksanaan kesusilaan yang 5, atau pancakarma, di mana kita dilarang melakukan kekerasan, berbohong, mencuri, berjiwa dengki, dan mabuk. Pengertian dasar negara. Dasar negara adalah A, landasan kehidupan bernegara, B, pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, dan C, pedoman bernegara yang meliputi cita-cita negara, tujuan negara, dan norma bernegara. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara dimulai dari sidang yang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni tahun 1945. Dalam sidang BPKI itu dibicarakan tentang dasar negara yang dipelopori oleh tokoh-tokoh Moyamin, Insinyur Soekarno, dan Mr. Supomo. Rumusan Pancasila menurut Mr. Muhammad Yamin. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kebangsaan, Persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan menurut Mr. Supomo, tanggal 31 Mei 1945 mengusulkan 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Permusyawaratan atau musyawarah, 5. Keadilan rakyat.
Sedangkan usulan Pancasila menurut Insinyur Soekarno tanggal 1 Juni tahun 1945, 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau pri-kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Yang kelima asas tersebut kemudian diberi nama Pancasila. Pada akhir sidang PPWKI, maka membentuk panitia kecil, yaitu panitia 9. Silakan kalian baca, kalian lihat tokoh-tokoh bangsa kita yang tergabung dalam panitia 9. Panitia 9 berhasil merumuskan Piagam Jakarta. Adapun rumusan Piagam Jakarta: 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah sidang PPWKI dan hasil-hasil yang diputuskannya. Untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, maka dibentuklah PPKI yang dilantik pada tanggal 9 Agustus tahun 1945. Dengan menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan, akhirnya sepakat untuk menghilangkan kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Pada tanggal 18 Agustus 1945, hasil sidang mengesahkan rancangan hukum dasar dengan pembukaannya, yang kita kenal dengan pembukaan, memilih presiden dan wakil presiden. Untuk sementara waktu dibentuklah KNIP. Inilah hasil rumusan Pancasila yang sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.